Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sekolah penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Aster Kusumastuti, Kepala SDN 3 Kepanjen Lor, Kota Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktek baik yang sudah saya lakukan melalui koreksi, kolaborasi, refleksi, dan sinergi, meningkatkan prestasi di SDN 3 Kepanjen Lor. SDN 3 Kepanjen Lor terletak di Jalan Masjid Utara nomor 22, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Adalah sekolah kecil dengan berbagai tantangan ketika pertama kali saya diamanahkan menjadi kepala sekolah pada tahun 2021. Lokasi sekolah yang sangat berdekatan dengan 4 SD lainnya dalam radius 1 km menjadikan hal berat bagi saya untuk bisa bersaing dengan SD besar lainnya. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi wali murid kami yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang kaki lima di alun-alun dan tempat-tempat wisata terdekat, hal ini mengaruhi kondisi lingkungan sekitar kami, di mana area luar pagar sekolah sering digunakan sebagai tempat parkir gerobak-gerobak mereka, serta tempat jemuran pakaian mereka. Hal ini menciptakan suasana kumuh di sekitar sekolah yang tentu saja tidak mendukung lingkungan belajar yang nyaman. Dari segi fasilitas, sekolah kami hanya memiliki perangkat IT yang sangat terbatas. Itu tentu saja menyulitkan guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, jaringan internet tidak menjangkau semua ruangan. Kondisi ini diperburuk oleh daya listrik yang terbatas. Sering terjadi pemadaman listrik secara lokal karena daya listrik yang kurang saat itu. Selain itu, SDN 3 Kepanjen Lor yang merupakan regrouping dengan sekolah lain yang mayoritas siswanya adalah anak berkebutuhan khusus. Tantangan baru muncul karena adanya resistensi dari sebagian wali murid yang belum dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari lingkungan belajar anak mereka. Dari keadaan itu, tantangan-tantangan yang saya hadapi adalah jumlah siswa yang minim. Kondisi ini berpengaruh langsung pada minimnya dana bantuan operasional sekolah yang kami terima. Dari tantangan-tantangan yang ada, saya mengambil peran dan tanggung jawab saya dengan mencoba berkolaborasi dengan semua pihak, dengan koreksi. Mengapa saya penting mengambil praktek baik ini? Karena dengan koreksi dapat meningkatkan prestasi SDN 3 Kepanjen Lor. Refleksi secara berkala diterapkan untuk menilai efektivitas program yang dijalankan dan sinergi yang diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan sekolah. Berikut ini adalah beberapa aksi nyata yang telah saya lakukan dalam berbagai program dengan menggunakan pendekatan koreksi. Yang pertama, program Adiwiyata. Pada tahun 2021, kami memulai program Adiwiyata dengan tujuan menerapkan budaya peduli lingkungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari. Kami berkolaborasi dan berefleksi membangun sinergi seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tantangan awal seperti keberadaan gerobak dan jemuran di sekitar sekolah berhasil diatasi melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Saat ini, area luar sekolah telah dihiasi dengan deretan pot bunga yang tertata rapi, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan asri. Kegiatan ini diintegrasikan dalam pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam aksi bersih-bersih, mengolah sampah, dan menghemat air serta energi. Berkat upaya ini kami meraih predikat Adiwiyata tingkat kota pada tahun 2022 dan Adiwiyata tingkat provinsi di tahun 2024. Pada tahun 2022, saya mengikuti seleksi sebagai kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak dan dinyatakan lolos sebagai pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2 tingkat nasional dan merupakan sekolah penggerak angkatan 1 di Kota Blitar. Melalui program ini, kami mendapat pendampingan langsung dari fasilitator kurikulum merdeka
yang berdampak besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokus diberikan pada peningkatan layanan bagi siswa berkebutuhan khusus melalui kegiatan parenting dan komunikasi intensif dengan wali murid. Resistensi terhadap siswa ABK semakin berkurang dan wali murid menjadi lebih terbuka serta menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, kami juga berhasil meningkatkan digitalisasi sekolah melalui bantuan 15 unit Chromebook, 1 proyektor LCD, dan akses internet yang disediakan melalui router. Dari daya listrik yang sebelumnya terbatas sebagai hambatan besar kami sebelumnya, saya mengambil langkah berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendapatkan solusi. Melalui program sekolah penggerak, daya listrik sekolah kami akhirnya ditingkatkan. Kami memanfaatkan dana BOS kinerja yang kami peroleh dari program sekolah penggerak untuk meningkatkan kompetensi sumber daya guru kami dan kualitas pembelajaran. Dari refleksi analisis rapor pendidikan yang menunjukkan capaian numerasi dan literasi, akhirnya memperoleh peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini merupakan hasil dari perencanaan berbasis data yang sudah kami lakukan dengan budaya kolaborasi semua pihak, serta refleksi secara berkala dan membangun sinergi bersama semua pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dengan mengoptimalkan komunitas belajar baik intra, antar sekolah, dan daring melalui platform Merdeka Mengajar dengan nama Tergema Asa SKG, yang merupakan wadah kami, para guru untuk belajar bersama, berkolaborasi, dan merefleksikan proses pembelajaran yang sudah kami lakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa kami. Melaksanakan program Serenada yang dicetuskan pemerintah Kota Blitar yang berfokus pada pengembangan budaya religius, nasionalis, dan berbudaya di sekolah melalui kolaborasi semua pihak dan melalui refleksi secara berkala mampu bersinergi mewujudkan sekolah religius, nasionalis, dan berbudaya di SDN 3 Kepanjen Lor. Implementasi program koreksi telah membuat dampak yang signifikan pada perkembangan serta prestasi SDN Kepanjen Lor. Akhirnya dari upaya yang saya lakukan, saya dianugerahi penghargaan juara 1 Kepala Sekolah Inspiratif SD tingkat Kota Blitar. Sebagai anggota komite sekolah, kami sangat mendukung budaya kolaborasi dan refleksi yang diterapkan Ibu Aster Kusumastuti selaku Kepala Sekolah SD Kepanjen Lor 3. Saya berterima kasih atas kepedulian SD Kepanjen Lor 3 tentang kebersihan lingkungan dan segalanya, menjadikan sebuah manfaat bagi lingkungan saya. Dan saya sendiri di sini pribadi sangat berterima kasih kepada SDN 3 Kepanjen Lor karena mau menerima dan memberikan pelayanan terbaik untuk anak saya, yang di sini anak saya adalah anak yang istimewa atau anak yang berkebutuhan khusus. Semua warga sekolah dan siswa-siswi di sini memperlakukan anak saya dan beberapa anak yang berkebutuhan khusus lainnya dengan baik, merangkul, saling menyayangi, dan tidak ada bullying sama sekali. Beliau juga mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan masyarakat sekitar dan stakeholder yang ada. Sehingga banyak perubahan yang terjadi. Bu Aster mampu menghadirkan inovasi dan gerakan-gerakan yang luar biasa sehingga SDN 3 Kepanjen Lor mampu bersaing dengan SD-SD yang lain di Kota Blitar. Semoga budaya koreksi tetap berlanjut di SDN 3 Kepanjen Lor dan mampu menginspirasi sekolah lain untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan serta meraih prestasi yang dibanggakan. Keberhasilan koreksi membuktikan tantangan-tantangan besar pun dapat diatasi dan prestasi sekolah dapat meningkat. Demikian praktek baik saya, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.